Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, kami dari kelompok 4 akan menjelaskan atau mempresentasikan tentang analisis KD 3.5 dan 4.5 untuk kelas 7 SMP tentang sistem pencernaan yang beranggotakan Dea Ayulia, Lia Aulianti, dan Siti Robiatul Adawiyah. Nah, selanjutnya yaitu kompetensi dasar dan indikator pencapaian kompetensi. Yang pertama adalah indikator pendukung dari aspek kognitif. Nah, yang pertama itu mengidentifikasi jenis-jenis bahan makanan serta kandungan dari bahan makanan tersebut dalam kehidupan sehari-hari. Yang kedua, menjelaskan fungsi dari bahan makanan. Yang ketiga, menganalisis kebutuhan energi sehari-hari. Yang keempat, menyebutkan organ-organ dalam sistem pencernaan. Dan yang kelima, yaitu menjelaskan keterkaitan struktur organ pencernaan beserta fungsinya. Nah, kemudian dari aspek psikomotor, yang pertama yaitu melakukan penyelidikan tentang pencernaan makanan, mekanis, dan kimiawi. Yang kedua yaitu membuat laporan tentang hasil penyelidikan mengenai pencernaan mekanis dan kimiawi. Kemudian yang kedua adalah indikator kunci. Dari segi aspek kognitif, yang pertama yaitu menjelaskan gangguan yang berhubungan dengan sistem pencernaan manusia. Yang kedua yaitu menjelaskan upaya dalam menangani agar terhindar dari gangguan pencernaan manusia. Kemudian dari aspek psikomotor, yang pertama atau satu, mempresentasikan laporan tentang pencernaan mekanis dan kimiawi. Pendekatan dalam pembelajaran ini menggunakan pendekatan saintifik. Nah, pendekatan saintifik dalam pembelajaran bertujuan untuk meningkatkan kemampuan berpikir peserta didik, kemudian membentuk kemampuan dalam menyelesaikan masalah secara sistematik, serta mengembangkan karakter peserta didik. Kemudian metode yang digunakan dalam pembelajaran ini yaitu menggunakan diskusi dan demonstrasi. Nah, metode diskusi ini adalah suatu cara mengajar yang dicirikan dengan keterkaitan pada suatu topik atau masalah di mana peserta didik berdiskusi dengan jujur untuk mencapai keputusan atau pendapat sepakat yang bersama. Kemudian metode yang kedua yaitu menggunakan metode demonstrasi. Nah, metode demonstrasi ini adalah cara penyajian yang memperagakan atau mempertunjukkan suatu proses atau masalah yang sedang dipelajari, baik itu dalam bentuk yang sebenarnya maupun dalam bentuk tiruan. Nah, selanjutnya yaitu model pembelajaran. Dalam model pembelajaran sistem pencernaan ini menggunakan discovery learning. Nah, discovery learning adalah model pembelajaran yang menuntut siswa secara aktif melakukan pencarian pengalaman belajar menggunakan analisis dan pemecahan masalah yang dihadapinya dengan menemukan dan menyelidikinya sendiri. Nah, pengalaman belajar ini akan dimanfaatkan dalam kehidupan bermasyarakat siswa. Adapun langkah model pembelajaran discovery learning ini yaitu yang pertama, pemberian rangsangan atau simulation. Yang kedua, pernyataan atau identifikasi masalah atau problem statement. Yang ketiga yaitu pengumpulan data atau data collection. Yang keempat yaitu pengolahan data atau data processing. Yang kelima yaitu pembuktian atau verification. Dan yang terakhir yaitu menarik kesimpulan atau mengeneralisasi.
Nah, adapun materi pembelajaran dalam sistem pencernaan ini, yang pertama adalah macam-macam zat makanan dan fungsinya, yang kedua pengertian sistem pencernaan pada manusia, yang ketiga organ sistem pencernaan dan fungsinya, yang keempat macam-macam gangguan sistem pencernaan, yang keenam proses pencernaan dalam tubuh manusia, dan yang terakhir yaitu proses pencernaan mekanik dan kimiawi. Nah, materi pertama yaitu mengenai zat-zat makanan. Makanan ini adalah zat yang dimakan oleh makhluk hidup untuk mendapatkan nutrisi yang kemudian diolah menjadi energi. Nah, adapun fungsi dari makanan ini, yang pertama tentunya tadi ya, sebagai penghasil energi, yang kedua untuk pembentukan sel-sel yang baru, yang ketiga untuk mengganti sel yang rusak, dan yang keempat untuk mengatur bagian tubuh agar bekerja secara normal. Kemudian berdasarkan fungsinya, makanan dibagi menjadi 3. Yang pertama yaitu sebagai zat penghasil seperti karbohidrat, kemudian zat pembangun yaitu protein, dan yang terakhir zat pengatur yaitu vitamin, mineral, dan air. Nah, yang pertama itu karbohidrat. Karbohidrat ini berasal dari berbagai bahan makanan seperti nasi, jagung, ubi, singkong, dan juga kentang. Karbohidrat ini berfungsi sebagai penghasil energi bagi tubuh. Nah, yang kedua yaitu protein. Protein juga dibagi menjadi 2. Yang pertama protein hewani yang berasal dari ikan, daging, dan telur. Nah, sedangkan protein nabati dihasilkan dari tumbuh-tumbuhan seperti kacang-kacangan. Nah, protein ini berfungsi sebagai pembentukan dari sel-sel yang baru, kemudian sebagai penghasil energi. Nah, yang selanjutnya yaitu lemak. Lemak ini dibagi menjadi 2. Yang pertama adalah lemak nabati, dan yang kedua yaitu lemak hewani. Nah, lemak nabati ini berasal dari tumbuh-tumbuhan seperti kelapa, kemiri, dan juga coklat. Sedangkan lemak hewani berasal dari hewan seperti keju, telur, dan susu. Nah, lemak ini berfungsi sebagai pelarut dari vitamin A, D, E, K, dan sebagai pelindung dari suhu rendah. Nah, yang keempat yaitu vitamin. Vitamin ini tidak banyak digunakan dalam tubuh karena tidak menghasilkan energi. Nah, apabila tubuh kelebihan energi, maka akan dibuang melalui ginjal. Nah, vitamin ini terbagi menjadi 2. Yang pertama yaitu vitamin yang larut dalam lemak dan vitamin yang larut dalam air. Vitamin yang larut dalam lemak ini terbagi menjadi 4 jenis. Yang pertama vitamin A, vitamin D, vitamin E, dan vitamin K. Nah, sedangkan vitamin yang larut dalam air berupa vitamin B dan vitamin C. Nah, fungsi dari vitamin ini yaitu untuk pembebasan energi dan pembentukan pigmen pada mata. Nah, apabila kekurangan vitamin, maka akan menyebabkan penyakit defisiensi. Mineral sangat banyak dibutuhkan tubuh, misalnya zat kapur, fosfor, zat besi, natrium, iodium, dan lainnya. Nah, mineral ini banyak digunakan untuk pembangun tubuh. Nah, misalnya itu pada kalsium yang digunakan untuk pembentukan tulang, kemudian zat besi yang digunakan untuk membangun atau pembentukan sel darah merah.
Selanjutnya yaitu organ-organ dalam sistem pencernaan manusia. Di antaranya yaitu ada lidah, kerongkongan, lambung, usus halus, usus besar, dan anus. Yang pertama yaitu lidah. Lidah berfungsi untuk membentuk, membalikkan makanan, dan membantu mendorong makanan saat ditelan, sebagai alat pengecap atau perasa, serta merupakan alat indera yang sensitif terhadap suhu dingin, panas, dan tekanan. Kelenjar ludah saliva digunakan untuk memudahkan penelanan makanan, membantu mencerna makanan secara kimiawi karena mengandung enzim amilase dan lipase, serta melindungi selaput mulut terhadap suhu panas ataupun dingin, asam ataupun basah. Yang kedua yaitu esofagus. Esofagus merupakan saluran yang menghubungkan antara rongga mulut dengan lambung. Pada ujung saluran esofagus, setelah mulut terdapat daerah yang disebut faring. Pada faring terdapat klep, yaitu epiglotis yang mengatur makanan agar tidak masuk ke trakea atau tenggorokan. Fungsi dari esofagus yaitu menyalurkan makanan ke lambung agar makanan dapat berjalan sepanjang esofagus. Terdapat gerakan peristaltik sehingga makanan dapat berjalan menuju lambung. Yang ketiga yaitu lambung. Lambung adalah kelenjar dari esofagus. Terbentuk seperti kantung. Lambung dapat menampung makanan kurang lebih 1 liter hingga 2 liter. Dinding lambung disusun oleh otot-otot polos yang berfungsi menggerus makanan secara mekanik. Melalui kontak otot-otot tersebut, ada 3 jenis otot polos yang menyusun lambung, yaitu otot memanjang, otot melingkar, dan otot menyerong. Yang keempat yaitu usus halus. Usus halus merupakan kelanjutan dari lambung. Usus halus terbagi menjadi 3 bagian, yaitu duodenum yang memiliki panjang 25 cm. Yang keduanya yaitu jejunum yang memiliki panjang sekitar 2,5 meter. Nah, yang ketiga yaitu ileum. Ileum ini memiliki panjang 3,6 meter. Pada usus halus hanya terjadi pencernaan secara kimiawi saja, di mana pencernaan kimiawi ini dibantu dengan kelenjar pankreas yang dilepaskan ke usus halus. Yang kelima yaitu usus besar. Usus besar merupakan usus yang memiliki diameter lebih besar daripada usus halus. Memiliki panjang 1,5 meter dan berbentuk seperti huruf U terbalik. Usus besar terbagi menjadi 3 daerah, yaitu kolon ascendens, kolon transversum, dan kolon descendens. Yang keenam atau yang terakhir yaitu rektum dan anus. Rektum merupakan lubang tempat pembuangan feses dari tubuh. Sebelum dibuang lewat anus, feses ditampung terlebih dahulu pada bagian rektum. Apabila feses sudah siap dibuang, maka otot sphincter rektum mengatur pembukaan dan penutupan anus. Otot sphincter yang menyusun rektum ada 2, yaitu otot polos dan otot lurik. Merupakan kelenjar pencernaan yang pertama kali mencerna makanan ketika makanan masuk ke dalam mulut. Kelenjar ludah menghasilkan enzim petialin yang berguna untuk mengubah zat tepung menjadi zat gula. Yang kedua yaitu kelenjar lambung. Kelenjar lambung merupakan kelenjar pencernaan yang menghasilkan enzim asam klorida, renin, pepsin. Enzim pada lambung dihasilkan oleh dinding lambung. Asam klorida dipengaruhi oleh hormon gastrin dan gerak refleks yang muncul ketika makanan masuk ke dalam lambung. Enzim yang diproduksi oleh dinding lambung
memiliki fungsinya, yaitu yang pertama ada asam klorida atau HCl untuk membunuh kuman penyakit dan bakteri yang masuk. Yang ketiga yaitu pepsin untuk mengubah protein menjadi pepton. Selanjutnya itu ada yang ketiga itu kelenjar hati. Kelenjar hati ialah kelenjar pencernaan yang terletak pada rongga perut sebelah kanan. Kelenjar hati ialah kelenjar pencernaan terbesar pada manusia yang berwarna merah kecoklatan. Nah, yang terakhir yaitu kelenjar pankreas. Kelenjar pankreas ialah kelenjar pencernaan yang terletak di dalam rongga perut di dekat lambung dan usus halus. Pankreas ini menghasilkan enzim pencernaan yang disalurkan ke dalam usus. Enzim yang dihasilkan oleh pankreas dipengaruhi oleh hormon sekretin yang diproduksi oleh usus 12 jari. Enzim yang dihasilkan oleh pankreas yaitu yang pertama ada amilase. Amilase ini berfungsi untuk mengubah amilum menjadi glukosa. Yang kedua yaitu ada lipase. Lipase berfungsi untuk mengubah lemak menjadi asam lemak dan mengubah lemak menjadi gliserol. Yang ketiga yaitu tripsin. Tripsin ini untuk mengubah protein menjadi senyawa asam amino. Selanjutnya yaitu proses pencernaan pada manusia. Proses pencernaan sendiri merupakan suatu proses yang melibatkan organ-organ pencernaan yang sudah dibahas beserta kelenjar-kelenjar pencernaannya. Antara proses dan organ-organ serta kelenjar merupakan kesatuan dari sistem pencernaan. Sistem pencernaan sendiri berfungsi untuk memecah bahan-bahan makanan menjadi sari-sari makanan yang dapat siap diserap oleh tubuh manusia. Pencernaan tidak hanya sekedar mengunyah makanan di dalam mulut, namun juga melibatkan berbagai enzim pencernaan di dalam sepanjang saluran pencernaan. Proses pencernaan ini dibagi menjadi dua, yaitu pencernaan secara mekanik dan pencernaan secara kimiawi. Baik, di sini saya akan membahas tentang pencernaan mekanik. Pencernaan mekanik dilakukan melalui 3 proses, yaitu proses yang pertama, pengunyahan, tepatnya di mulut, pengadukan di lambung, dan segmentasi, tepatnya di usus halus. Dalam pencernaan mekanik, ada gerakan lain yang sangat populer, yaitu disebut juga dengan gerakan peristaltik. Gerakan ini merujuk pada meremas-remas secara tidak sadar oleh otot esofagus, lambung, dan usus untuk memecah makanan, sehingga makanan bisa turun melewati sistem pencernaan. Pencernaan mekanik amat penting bagi tubuh. Karena apa? Karena membantu makanan terus bergerak turun ke stasiun pencernaan paling akhir, serta membantu makanan bisa terpapar enzim dan pencernaan kimiawi. Selanjutnya kita masuk pada pencernaan kimiawi. Pencernaan makanan secara kimiawi pada usus halus terjadi pada suasana basah. Adapun prosesnya yaitu sebagai berikut. Yang pertama, makanan yang berasal dari lambung dan bersusun asam akan dinetralkan oleh bikarbonat dari pankreas. Yang kedua, makanan yang kiri berada di usus halus kemudian dicerna sesuai kandungan zatnya. Makanan dari kelompok karbohidrat akan dicerna oleh amilase pankreas menjadi disakarida. Disakarida kemudian diuraikan oleh disakaridase menjadi monosakarida, yaitu glukosa. Nah, glukosa hasil pencernaan kemudian diserap pada usus halus dan diedarkan ke seluruh tubuh oleh peredaran darah. Yang ketiga, makanan dari kelompok protein setelah di lambung itu melalui proses pencernaan dicerna menjadi pepton, maka pepton akan diuraikan oleh enzim tripsin, kimotripsin, dan erepsin menjadi asam amino, yang kemudian asam amino diserap oleh usus dan diedarkan ke seluruh tubuh oleh peredaran darah. Kemudian yang keempat, makanan dari kelompok lemak pertama-tama akan dilarutkan atau diemulsifikasi oleh cairan
yang dihasilkan hati menjadi butiran-butiran lemak atau droplet lemak. Droplet lemak diuraikan oleh enzim lipase menjadi asam lemak dan gliserol. Nah, asam lemak dan gliserol kemudian diserap oleh usus dan diedarkan menuju jantung oleh pembuluh limfe. Selanjutnya ada macam-macam gangguan pencernaan. Sebelum masuk kepada macam-macamnya, yaitu di sini saya akan membahas tentang apa sih gangguan pencernaan itu. Gangguan pencernaan adalah masalah yang terjadi pada organ pencernaan. Berikut gangguan pencernaan yang dapat terjadi di antara lain, yaitu yang pertama, radang usus buntu. Radang usus buntu gejalanya sakit pada perut sebelah kanan bawah. Radang ini terjadi jika lubang antara usus buntu dan usus besar menaik tersumbat lalu tertutup. Penyumbatannya bisa lendir atau benda keras seperti biji terong ataupun biji cabai. Karena tersumbat atau tertutup, bakteri dalam usus buntu itu membuat dinding usus menjadi terinfeksi. Adapun untuk penyembuhannya biasanya dilakukan operasi, yaitu dengan cara memotong usus buntunya. Untuk upaya menjaga kesehatan dari penyakit radang usus buntu ini, dengan sering mengkonsumsi makanan kaya akan serat, banyak mengkonsumsi air putih, hindari makanan penyebab sembelit, jangan menunda BAB, dan lain sebagainya. Kemudian yang kedua, kanker lambung. Kanker lambung terjadi akibat adanya perubahan atau mutasi genetik pada sel lambung yang menyebabkan sel-sel tersebut tumbuh secara tidak normal dan tidak terkendali. Sel-sel inilah yang disebut dengan sel kanker. Penyebab terjadinya perubahan genetik pada sel lambung tersebut belum diketahui dengan pasti. Namun, ada beberapa faktor yang diketahui dapat meningkatkan risiko seseorang untuk mengalami kanker lambung, yaitu merokok, berusia 55 tahun ke atas, serta memiliki anggota dengan riwayat kanker lambung. Yang ketiga ada diare. Diare adalah sebuah penyakit di mana penderita mengalami rangsangan buang air besar secara terus-menerus atau feses yang masih memiliki kandungan air yang berlebihan. Penyebab dari penyakit ini yaitu akibat memakan makanan yang asam, pedas, atau bersantan yang secara berlebihan. Cara mengatasi dari penyakit diare dengan obat oralit. Upaya untuk menjaga kesehatannya itu dari penyakit diare ini dengan mengkonsumsi makanan yang higienis, tidak mengkonsumsi makanan yang asam, pedas, dan yang berlebihan. Kemudian yang keempat ada penyakit MAG. Gejala pada penyakit ini adanya rasa sakit atau rasa penuh di ulu hati, gangguan, menelan, perut dikembung, dan lain-lain. Penanganan pada penyakit ini maka diperlukan obat antibiotik seperti ranitidin, omeprazol, antasida. Nah, adapun upaya untuk menjaga kesehatan dari penyakit MAG ini dengan makan yang teratur, tidak berlebihan, mengkonsumsi makanan asam dan pedas. Nah, upaya agar terhindar dari gangguan pencernaan yang pertama, mengkonsumsi makanan utuh tanpa diproses, memperbanyak konsumsi serat, mengkonsumsi lemak sehat, minum cukup air, kelola stres, dan makan dengan teratur, kunyah makanan, serta kita rajin berolahraga. Berikut ada beberapa contoh soal dari sistem pencernaan ini, yaitu yang pertama, melalui aspek kognitif, perhatikan organ-organ yang berperan dalam proses pencernaan. A. Faring, B. Laring, C. Kerongkongan, D. Tenggorokan, E. Lambung, F. Pankreas, G. Hati, dan H. Usus 12 jari. Organ-organ yang termasuk saluran pencernaan makanan terdapat pada. Lanjut pada soal yang kedua. Lambung merupakan salah satu alat pencernaan pada manusia yang berfungsi untuk melumatkan makanan. Hal itu disebabkan oleh adanya A. Adanya lapisan otot melingkar, memanjang dan menyerong. B. Membuka menutupnya otot Sphincter yang menggunakan sifat alkalis usus. C. Dinding lambung dilapisi lendir yang cukup tebal. D. Otot pilus yang mengerut apabila kena rangsangan asam. Soal yang ketiga, salah satu penyakit sistem pencernaan yang memiliki gejala meliputi rasa tidak nyaman, nyeri di perut, mual dan muntah, dan biasanya disebabkan oleh konsumsi makanan awetan.
merokok dan mengkonsumsi alkohol. Disebut juga dengan penyakit: A. Kanker lambung, B. Disfagia, C. Diare, dan D. usus buntu. Yang kedua, melalui aspek psikomotor, di mana dibentuk dengan sebuah kelompok dan anggotanya. Soalnya yaitu sebutkan nama-nama organ yang terdapat pada pencernaan di atas, pada gambar di atas. Yang kedua, sebutkan fungsi pada setiap bagian organ pencernaan manusia. Dan yang ketiga, jelaskan perbedaan antara pencernaan mekanik dan kimiawi. Dan tersebut merupakan kunci jawaban dari soal-soal yang sudah dijelaskan tadi. Cukup sekian yang dapat kami kelompok 4 sampaikan. Kurang dan lebihnya mohon dimaafkan. Terima kasih. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.